tergoda gitu, atau mungkin ada yang ngomong, "Udahlah Zul, kamu nih kayaknya kamu hijrah kok malah hidup kamu makin susah, Lepas balik dulu aja lah lagi bentar, lah," lepas gitu. dulu kerudungnya Atau bentar iya, MC gitu ya dok. "Udah deh kamu ini nggak apa-apa pakai kerudung, tapi kalau manggung ntar lepas aja kan cuma 1 jam," misalnya. Sebuah ketenangan yang memang Allah berikan luar biasa. Iya sih, Dan tenang, dampaknya benar. juga ke anak-anak, Iya. anak-anak sehat walafiat, nggak kurang suatu apa, anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha itu merupakan suatu hal yang hadiah Lebih dari banget dari hijrah. materi ya, Betul nilainya banget. tuh lebih daripada materi. Benar, dunia. yang dulunya memandang orang berkerudung tuh kayaknya ini ampun, Iya, kayaknya aku inget banget tuh dulu pertama kali pakai jam. Obrolan ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat obrolan ruang tamu. Dan kali ini kita ada di episode ke-6. Dan saya akan mengucapkan dulu selamat tahun baru Hijriah 1447. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. ya, goals baru, keimanan jauh lebih Alhamdulillah, ini baik. tahun Harus. baru Islam ya. Dan betul. di tahun baru itu biasanya kita selalu mikir membuat resolusi-resolusi apa tahun kemarin yang belum tercapai. Ya, biasanya begitu. Iya, berat badan gitu. gitu ya. Kalau cowok kayaknya itu masuk list ya. Ngilangin komedo, gitu kan ya, flag hitam, Menambah gitu ya. outfit Oh, syari. bener, outfitnya ditambah. Masya Allah. Tapi tentunya bukan itu ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang ya dunia aja Iya. gitu. Tapi tentu resolusi yang dimaksud itu sesuatu yang pasti ada value-nya gitu. Apalagi kita seorang muslim gitu ya. Tentu kita ingin sesuatu itu ya ada value-nya. Begitu juga resolusi hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang beruntung itu di mana orang yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Berarti tahun baru ini juga harus tahun lebih Iya, baik iya. daripada tahun sebelumnya. Ya, seperti biasa hadir bersama kita. Seperti biasa. Sahabat-sahabat solihah. Sahabat-sahabat kita semua. Iya, Mbak Ica dan Mbak Zuli apa kabarnya? Alhamdulillah Dokter Alhamdulillah. Dea. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Semoga teman-teman obrolan ruang tamu juga sehat Iya. dimanapun berada dan tadi Alhamdulillah. punya semangat yang sama juga nih bersama kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Betul. Karena kita tadi pengen kata Rasulullah dong ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari esoknya lebih baik Lebih daripada baik hari ini. daripada hari ini. Jangan sampai jadi Betul. orang yang merugi hari Yes. esoknya tidak lebih baik dari hari ini. Betul. Tentunya ini terkait juga dengan dunia maupun akhirat. Iya. Karena Bener banget. dengan dunia Iya. ini kita akan mencapai akhir. Jadi dunia Benar. ini alat untuk kita meraih Meraih kemenangan sejati di akhirat. Iya, Ih, betul. Masya Nah, Allah. di episode 2 kemarin kan kita udah ngobrolin nih masalah hijrah Iya. gitu ya. Nah, ini nih orang tuh suka bertanya gitu ya. Atau banyak contoh ya nih mungkin ya orang-orang yang terpandang begitulah. Beberapa kita bisa melihat gitu ya. Awalnya hijrah penuh semangat, ternyata kembali lagi ya mungkin ya entahlah ya berbagai faktor mereka yang lebih tahu begitu ya. Ada yang sudah merubah penampilan ternyata lepas lagi gitu. Artinya kan setelah kita memutuskan berhijrah itu tidak mudah. Betul. Jalan berikutnya mau gimana begitu Betul, kan pasti betul. ada tantangannya. Kalau mungkin dulu ada circle yang tidak mengajak kita kepada Allah gitu kan. Kemudian kita berhijrah, mungkin ketemu circle-nya lagi itu ketarik lagi. Artinya kan harus ada kekuatan nih. Nah, aku mau tanya nih gimana nih pengalaman yang dirasakan oleh Mbak Ica dan juga Mbak Zuli setelah memutuskan hijrah, apalagi nih dari dunia broadcasting ya, yang saya sih nggak ada di dunia itu, tapi saya melihat dunia itu kayaknya dunia gemerlap gitu ya. Iya. Itu mungkin tantangannya lebih berat gitu ya, karena yang tadinya ya gimana sih ya dilihat orang, tenar gitu ya, pergaulan mungkin juga, materi juga. Nah, gimana nih silakan sharing dari Mama Ica dulu mungkin. Iya, betul Dokter Dea, Mama Zuli dan juga teman-teman obrolan ruang tamu bahwa step pertama pada saat kita memutuskan untuk berubah kan ada rumus Ihsanul Amal. Rumus Ihsanul Amal itu adalah pada saat kita ingin diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi
setidaknya 2 Dua syarat syarat tuh. ya. Yang pertama niatnya Iya. benar, lurus karena Allah, Mhm. dan yang kedua caranya Cara. sesuai dengan tuntunan Ya, Rasulullah. Rasulullah SAW. Makanya yang fundamental ini tentu saja harus diperbaiki step by step ya gitu. Berbarengan juga nggak masalah sih ya, tadi berubah. Oke, berarti yang pertama berubahnya itu karena siapa? Oke, memang nanti hikmahnya kan aku jadi lebih baik, aku jadi lebih tenang, itu hikmah. Tetapi niat awalnya harus karena Allah, karena kita Iya. menyadari bahwa ternyata kita itu kan seorang hamba aja, Iya, bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita akan kembalikan lagi kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan selama di dunia. Nah, sekarang kita menyisir tuh, menyisir kira-kira niat kita dalam berbuat dan juga cara kita dalam beramal atau berbuat tadi sudah sesuai belum dengan syarat tadi, karena itulah diterimanya amal kita, syarat Iya, diterimanya iya, amal. iya. Kalau dulu nih pada saat kita sekedar mikir dunia aja, mungkin secara kreativitas kita sendiri ya, kita berpikir oh selagi itu memang baik, orang lain menerimanya baik, kita juga melakukannya baik, sepertinya di standar umum. Nah, standar umum tuh standar kelayakan kayaknya diterima-terima aja deh Iya. gitu ya. Ternyata kita berprestasi aja, tapi tunggu dulu. Pada saat kita berhijrah tadi karena Allah, mau berubah, ternyata harus memenuhi 2 syarat tadi, niatnya dan juga caranya. Nah, makanya kan mulai menyisir nih satu persatu. Pada saat merubah cara berpakaian karena siapa? Iya, Pada saat kita merubah sikap juga karena siapa? Karena Allah, dan caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, Rasulullah cara SAW. yang sesuai tuntunan Rasulullah ini kan berarti harus dipelajari karena udah 1400 tahun yang lalu nih, dan kita selama ini mungkin terjebak pada perang pemikiran Ghazal Fikr. Sementara lingkungan kita ini kan memiliki banyak value-value tadi yang bisa jadi dia sesuai dengan Islam, bisa jadi enggak. Makanya Iya, kita harus belajar kayak betul. cara berpakaian kita Cara di dunia berpakaian. gemerlap dulu itu kan bisa jadi ya kita katakan saja mungkin kiblatnya, arah modenya kan memang mode barat ya nggak sih, Say? Kan mode barat. Sementara mode atau cara berpakaian tadi yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah kan ya kita harus pelajari. Makanya memang memperbaiki niat dan cara. Nah, memperbaiki cara ini otomatis dia harus sejalan dengan yang namanya tolabul ilmi itu, menuntut ilmu kan, karena kita harus belajar dari awal. Bahkan ya Dokter Dea, misalnya nih dulu ya di lingkungan kita tuh makan steak misalkan. Makan steak tuh kan sebetulnya di table manner ala barat itu kan kita makannya pakai tangan kiri. Itu di mana-mana kursus table manner begitu. Kayak gitu. Sementara kalau kita balik lagi nih sebagai orang Islam, otomatis kan kepemimpinan berpikirnya itu kan harus mengikuti langkah-langkah baginda Rasulullah. Mana ada kita makan pakai tangan kiri. Yang ada sekarang akhirnya kita teguh nih, oke, aku akan cara makanku sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Itu tantangan. Ketemu orang nanya, kenapa gitu sih gitu. Makan harus duduk, baca basmalah, pelan-pelan ngunyahnya berapa kali gitu kan. Nah, kan banyak nih orang lihat ya, setelah hijrah tuh kok malah susah. Ada ujian ekonomi bahkan yang tadinya cari duit gampang, sekarang kok jadi nggak kayak dulu gitu. Nah, terus ini pernah nggak jadi tergoda gitu ya, mungkin ke Mbak Zuli dulu, tergoda gitu, atau mungkin ada yang ngomong, udahlah Zul, kamu nih kayaknya kamu hijrah kok malah hidup kamu makin susah, lepas dulu lah bentar, lepas dulu kerudungnya bentar MC gitu ya Dok. Kamu ini nggak apa-apa pakai kerudung, tapi kalau manggung ntar lepas aja kan cuma 1 jam misal gitu. Ada nggak tantangan kayak gitu? Mungkin pernah saya bahas di episode yang awal-awal ya, bahwa saya hijrah karena memang melihat kematian di depan mata dalam waktu yang sangat cepat, 3 tahun berturut-turut. Mungkin memang kayak memang udah ya itu tadi, karena niatnya udah insya Allah betul, niatnya karena Allah, dan caranya juga memang harus yang betul, dan kemudian ketemu circle pertemanan yang baik pada saat saya awal-awal hijrah. Jadi insya Allah itu yang membuat saya kuat gitu loh. Memang circle pertemanan itu sangat menguatkan kita. Nah, tuntutan untuk selalu berbuat baik itu kan ada, tapi belum tentu baik itu benar. Tapi ketika itu benar, udah pasti baik kan. Maka ketemu dengan teman-teman yang circle-nya kuat, yang insya Allah itu akan membuat kita makin yakin bahwa
orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang menemukan bahwa Allah saja sudah cukup gitu Masya kan ya. Oh, sampai bergetar soalnya bener, ujian ekonomi dan lain sebagainya itu juga Iya. dihadapi oleh para sahabat. Jadi memang Betul. template hijrah Betul. itu istilahnya ya rata-rata pasti susah dulu Iya. gitu. Karena bagi Allah sebetulnya dunia ini kan tidak lebih dari 11 sayap nyamuk, bahkan Iya. diibaratkan seperti Benar, itu. benar. Sehingga Allah ingin menguatkan kita. Seorang Mus'ab bin Umair saja, Mus'ab bin Umair itu memang asabikunal awalun ya, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan beliau adalah duta dakwah pertama yang Masya dikirim oleh Allah, baginda iya, betul. Rasulullah ke Yasrib, cikal bakal kota Madinah waktu itu, di mana nanti berdirinya rangkaian sistem Islam ya pada saat itu. Nah, Mus'ab bin Umair saja itu berani. Aku aja tuh belum berani ya menyebut diriku tuh kayak Mus'ab zaman sekarang, itu aku masih jauh banget ya. Karena Mus'ab bin Umair itu berasal dari keluarga yang darah biru ya, darah birunya kaum kafir Quraisy, kemudian keluarga yang kaya raya, dijamin masa depan, pakaian, penampilan. Bahkan beliau itu juga banyak yang menggambarkan wajah dan penampilan beliau seperti baginda Rasulullah, saking gantengnya. Nah, baginda Rasulullah saja sampai menitikkan air mata pada saat melihat perubahan Mus'ab bin Umair, karena pada saat beliau kemudian mengikuti baginda Rasulullah kan dibuang tuh sama keluarganya, dimusuhi, tidak lagi disupport secara ekonomi, kemudian berubah dari penampilannya yang tadinya mungkin pakaiannya keren-keren, mahal-mahal, ini menjadi pakaian amat sangat sederhana. Udah, ini bahasa halusnya compang-camping kali gitu. Sampai baginda Rasulullah itu menitikkan air mata, itulah ya salah satu calon penghuni Masya surga Allah gitu. ya. Jadi memang potretnya tuh template-nya benar. berubah. Jadi Itu pasti memang, akan diuji sama ya, Allah selain dari sisi niat apapun. yang harus kuat, juga Betul. Caranya punya juga betul. caranya, circle-nya, Dan ilmu kuat menghadapi tadi perubahan yang dokter dia tadi bilang ya Benar. kan, perubahan Dan ekonomi kalau segala macam. aku lihat nih ya, salah satunya juga orang yang berhijrah itu dalam mencari ilmu, dia juga harus belajar untuk mempelajari bagaimana mendapatkan hikmah. Iya, betul. Hikmah atau Iya. wahmiyah. Jadi Iya. ketika menghadapi kesulitan ya setelah berhijrah tadi, kan kesulitan ekonomi itu kan kayaknya paling Ribet Iya, ya. paling berat mungkin paling apa juga. ya, paling terasa drastis banget gitu kerasa ya. ya. Biasanya Gitu. 1 minggu 2 minggu dapat job MC lumayan Ber- gede. ya betul. Tiba-tiba langsung enggak Betul. gitu kan. Itu Berarti kerasa gini, memang. ada akhirnya orang-orang yang berhijrah ini definisi kebahagiaannya juga Berubah, Berubah, betul. betul. Jadi standar Jadi, hidupnya itu betul, karena kebahagiaan itu memang tidak melulu yang berurusan Berurusan dengan dengan materi, keuangan betul. gitu. Bukan selalu bisa makan enak, Iya, punya beli uang baju banyak, bagus yang rumah banyak. bagus, ke salon mulu Iya, gitu. salon ya. mulu, Seminggu sekali, sebulan sekali ganti Even sebenarnya nggak baju masalah juga itu kan. itu Kita masih juga boleh, self-reward. cuman memang Ya. ada perubahan pada saat setelah hijrah. Maka kebahagiaan itu sebenarnya juga termasuk bagaimana seseorang itu bisa memaknai penderitaan. Betul. Gitu. Oh iya, Ya, betul. jadi sebenarnya gini, penderitaan itu kan sebenarnya persepsi kita ya sebagai Iya, manusia. versi, Tapi betul. sebenarnya bagi Allah semua hal yang menurut kita buruk itu Itu juga ada kebaikan kebaikan sebetulnya. untuk Kebaikan. kita. Maka orang-orang yang sudah bisa mengambil hikmah tadi, walaupun dia dalam tanda kutip nih dilihat manusia menderita, Iya. tapi dia bahagia. Bahagia versinya kita dan menurut Allah juga betul. betul. Karena Betul. tadi, oh ya aku ridho seperti ini, nggak harus selalu beli baju baru gitu. Karena iya. yang kemarin masih bagus Masih kok. bagus, Uang kita alhamdulillah. mungkin ada, tapi bukan dialokasikan untuk Untuk itu. itu, Mungkin betul. bisa bersedekah, Iya. beli baju baru, tapi mungkin diberikan pada orang yang Orang lain. lebih Allah, membutuhkan. betul. Jadi itu kebahagiaan, tapi value-nya udah beda. Udah beda, Gitu. iya. Masya Allah. Masya Dan Allah. saya tuh yang ngerasa banget itu dokter bahwa kehilangan teman ya. Jadi waktu itu punya teman sahabat deket yang begitu luar biasa menemani proses saya ketika saya bisa meraih versi dunia ya, beli ini beli itu, bisa sekolah lanjut ini itu dari hasil MC dan sebagainya. Kehilangan teman-teman yang prosesnya kita tuh sama-sama. Nah, tiba-tiba dijauhkan karena melihat saya yang sudah benar-benar berubah drastis, yang dulunya pakai bulu mata palsu kemana-mana, eyeshadow segala macam, cetar bahana gitu kan ya, tiba-tiba berubah yang tadi polosan seperti Mus'ab bin Umair dengan Nabi Muhammad Perubahan sampai penampilan, Masya Allah luar sampai biasa. menitikan air mata. Itu benar-benar yang Dia saya- menjauh ya. Iya, dan kaget melihat saya dari atas sampai ke bawah, tapi saya menangis sih.
saya berubah ini karena Allah, tetapi kenapa kalian menjauh dan kita bisa sama-sama untuk lebih mendekat kepada Allah, tetapi saya digantikan oleh Allah dengan teman-teman yang jauh lebih baik gitu loh, bahwa ya inilah yang dinamakan hijrah yang sebetulnya hijrah secara totally ya, apalagi di momentum Muharram ini kita juga harus mengajak teman-teman yang hijrah jangan hanya sekedar ganti kostum Kulit, ya, iya. itu penting banget. Maka circle pertemanan, kemudian pola berpikir, hijrah hati seperti yang Standar kita kehidupan dan standar betul kebahagiaannya sekali. tadi juga berubah. ya Kita kan? udah ninggalin riba, Masya Iya. Allah. Jadi Iya. itu sebuah ketenangan yang memang Betul, Allah berikan betul. luar biasa. Iya sih, Dan tenang, dampaknya benar. juga ke Iya. anak-anak sehat walafiat, nggak kurang suatu apa. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha itu merupakan suatu hal yang hadiah Lebih dari banget dari hijrah. materi ya, Betul nilainya banget. tuh lebih Betul, daripada betul. materi Benar, dunia. yang dulunya Iya. memandang orang berkerudung-kerudung tuh kayaknya ih ya ampun, Iya, kayaknya aku inget banget tuh dulu pertama kali pakai gamis ya, pakai kerudung besar-besar itu, pernah dibilang, "Kamu kok pakai kurungan Kurungan. guru sih?" Oh iya iya. Ya Iya karena kan emang gitu. tidak melekat ya, tidak bener. melekat. Dan Iya. posturnya kan ya Emang Padahal lebar. dulu ya Wah. pakai kerudung tapi pakai yang ubet-ubet Iya, iya. gitu, Bener, kayak bener. jarum di mana. Ngalamin juga tuh yang kayak gitu ubet-ubet Ada kayak bunga gitu. matahari di sebelah Iya, kanan gitu kan. Karena kalau untuk konsumsi televisi harus yang kayak gitu Harus ya. yang cetar Mas. itu iya itu memang standar. Baru tahu tuh. ya, walaupun ada Berubah. juga influencer juga yang pakai kerudung kelihatan lehernya pulang dari Global Mart gitu. Oh gitu ya. Nah ini kan memang standar-standar di masyarakat yang berbeda. kita dakwahin Iya. pelan-pelan, kita sampaikan kebenaran. Maka kita itu, juga harus gitu sisipkan kan. hal-hal yang baik, manakala memang masyarakat masih menilai hal itu membenarkan suatu yang sebenarnya itu salah. Menormalisasi ya. Menormalisasi, betul Ya, sekali. jadi memang ternyata hidup itu kalau kita pakai apa maunya Allah dengan standar syariat Allah itu sebenarnya mengamankan kita sebagai manusia. Betul, Itu betul. terbaik untuk manusia gitu. Oke, next mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kita hidup itu dengan standarnya Allah bukan Betul, standar iya, kita betul, gitu ya. yakin. Iya, Pasti. oke. Baik sahabat obrolan ruang tamu, kita akan jumpa lagi di episode depan dengan obrolan yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa ini sudah ada buku hijrahnya dari Kakak Masya Zuli. Allah, Menjemput balap nih. jalan hijrah di Puncak Karir. Teman-teman kapan? Segera dong. Memang Ini bisa dibeli di mana? beli di marketplace segera, baru Oke, OTW. Baru Iya. OTW ya atau Iya. hubungi hijrah Atau hubungi Omah Instagram Hijrah. ya Boleh. Instagramnya Kak Omah Zuli Hijrah atau Iya. Instagramnya saya juga bisa Boleh. ya. Oke, Jafri Instagramnya Ini Kak menceritakan Zuli, tentang nanti proses di perjalanan hijrah DM saya. aja dan bukunya keren banget dan Menjemput ini jalan pasti hijrah di Puncak akan Karir, menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mungkin sudah ada pikiran nih, aku tuh pengen hijrah tapi aku belum punya keberanian atau masih ada ketakutan, beli aja bukunya Kak Di Zuli. dalam juga ada tips Ya, hijrah. nanti supaya makin termotivasi Yakin, ini, betul. makin yakin untuk menapaki jalan hijrah. Dan Muharram ini adalah momentum untuk Betul. hijrah, jangan setengah-setengah, tapi harus yang sungguh-sungguh. Masya Takbir. Allah. Allahu Akbar. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.